Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada saya, Khairunisa. Yang kedua ada Fadila Azmi Munifah. Yang ketiga ada Hafin Yuhadi. Yang keempat ada Novaria Ratnasari. Yang kelima ada Perngadi. Yang keenam ada Raja Doli. Dan yang terakhir ada Sinta Bella Sihombing. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan suatu sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data kepegawaian dan menelaah data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan tentang sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia ini dia dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan di dalam SDM perusahaan. Namun, dengan kata lain, sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi apa aja sih model dari sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia ini dia dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada subsistem penggajian. Nah, subsistem penggajian ini dia berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, pembayaran tunjangan, serta pembayaran insentif atau bonus yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada subsistem riset sumber daya manusia, yaitu menggunakan suatu sistem informasi yang eksternal yang berhubungan langsung dengan mitra kerja seperti pemerintah, masyarakat, serta pekerja dan pesaing lainnya. Yang ketiga itu ada subsistem intelijen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat itu ada subsistem perencanaan sumber daya manusia, yaitu suatu sistem yang melakukan penentuan sumber daya manusia dalam perusahaan yang digunakan untuk memelihara serta untuk melaksanakan tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Yang kelima itu ada subsistem perekrutan. Nah, subsistem perekrutan ini dia akan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penyeleksian calon karyawan di dalam perusahaan. Kemudian yang keenam itu ada subsistem manajemen ketenagakerjaan. Nah, subsistem ini dia akan melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan atau pendidikan serta memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada subsistem pelaporan lingkungan, yaitu dia akan melaksanakan kegiatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan yang dialamatkan untuk lingkungan dan perusahaan, terutama ditujukan kepada pemerintah dan serikat pekerja lainnya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam sistem informasi sumber daya manusia dapat memberikan beberapa tujuan. Sistem informasi sumber daya manusia dapat menghandle berbagai catatan yang dilakukan oleh profesional sumber daya manusia, membuat dengan mudah individual pada pencatatan rekaman tentang gaji, payroll, manfaat kebijakan, asuransi jalur karir, dan riwayat pegawai yang secara otomatis tugas sebelumnya dilakukan oleh tangan, tetapi dengan sistem informasi sumber daya manusia dapat mengurangi kertas kerja dan memotong biaya administrasi. Kemudian, nilai sistem informasi sumber daya manusia ditentukan oleh sistem itu bagian usaha manajemen sumber daya manusia, yaitu menggantikan pekerjaan administrasi, mencapai pengawasan data yang sensitif, dan menyediakan informasi pencairan kembali bagi staf sumber daya manusia. Sistem seperti itu berguna dalam imbalan administrasi dan komunikasi dan menjaga laporan yang dipusatkan. Nah, pendekatan sistem ini sangat penting dalam menganalisis problem-problem manajemen sumber daya manusia yang menjelaskan peranan permainan komputer di dalam memecahkan masalah. Sistem-sistem selanjutnya adalah sistem terbuka yang terdiri dari sistem yang saling feedback, mengatur sendiri melalui interaksi yang dinamis antaranya subsistem serta mempunyai suatu tujuan. Dari titik pandang bentuk, masing-masing sistem terdiri dari material, energi, dan informasi untuk memudahkan produksi.
Dari suatu produktif perencanaan sumber daya manusia, informasi yang terdapat dalam file HRIS dapat lebih penting untuk mendapatkan posisi yang lowong dalam organisasi. Sistem informasi SDM HRIS dapat melayani suatu sistem kemajuan karir pegawai oleh komputer melalui catatan pegawai yang memerlukan keterampilan. Nah, kemudian ada 3 sistem informasi utama yang disediakan dalam organisasi. Yang pertama itu ada organisasi didasarkan sistem informasi, yaitu yang memfokuskan pada struktur dan kesempatan organisasi. Kemudian yang kedua ada karyawan yang didasarkan pada sistem informasi, yaitu suatu sistem komunikasi informal diteruskan karyawan-karyawan untuk memuaskan kebutuhan karyawannya. Yang ketiga, komputer yang didasarkan pada sistem informal dipergunakan untuk mengumpulkan, pemeliharaan, serta mencatat proses sumber daya manusia dalam hubungannya dengan aktivitas-aktivitas. Baiklah, saya Vini Hadi akan melanjutkan presentasi dari Fadila Asmi. Sistem komputer telah mampu memproses dengan kecepatan tinggi, memproses beberapa aplikasi secara serentak, dengan menggunakan aritmatik dan logik, dan memproses data dari tempat remote. Elemen utamanya adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. HRIS adalah sebuah model pelaksana dan dipengaruhi oleh lingkungan serta faktor-faktor organisasi. Fungsi khusus HRIS adalah mengumpulkan membantu menganalisa data bagaimana Departemen SDM dapat melakukan kegiatannya. Input dari HRIS adalah sistem informasi tentang karyawan, kebijaksanaan dan prosedur perusahaan dan sebagainya. Informasi biasanya memasukkan dokumen dalam bentuk lamaran atau laporan asuransi ke dalam suatu terminal komputer dan dihubungkan dengan komputer lain. Transformasi dari HRIS adalah mengubah data menjadi informasi dengan melakukan transformasi masukkan jam kerja setiap karyawan ke dalam perhitungan gaji kotor, pajak, dan pengurangan lainnya seperti menjadi pembayaran bersih. Contoh perusahaan membutuhkan ahli kimia, manajer database membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sarjana teknik kimia yang tamat tahun lalu, misalnya 1.216 orang. Yang kedua, jumlah yang tamat setiap tahun 432 orang. Yang ketiga, jumlah teknik kimia yang diterima sebanyak 516 orang. Yang keempat, rata-rata gaji awal untuk tenaga ahli teknik kimia adalah sebesar 32.400 US dollar. Dan yang terakhir, rata-rata gaji karyawan itu sebesar 34.800 US dollar. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat HRIS, yaitu yang pertama, speed and efficiency, yaitu perbandingan laporan database tentang anggaran mungkin menggunakan hari atau minggu pada prestasi dengan beberapa jam kerja karyawan. Yang kedua, ada kekuatan yang besar dari sistem komputer untuk kegiatan seperti perbandingan tingkat absensi secara mingguan, dan produktivitas kerja akan menjadi lebih mahal di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada, agar keputusan menjadi berkualitas tinggi, ada 5 kriteria yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada accurate, di mana informasi harus tepat dan akurat. Yang kedua, signifikan dan relevan, di mana informasi harus digunakan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga itu ada comprehensive, yaitu informasi harus menjadi suatu gambaran yang lengkap atau komplit sehingga memudahkan dalam pemecahan alternatif. Yang keempat itu ada readable and visual impact, di mana informasi harus mudah dimengerti dengan tidak menggunakan daftar atau tabel, bila perlu tampilkan grafik dan gambar atau chart. Yang kelima itu ada consistent in format, di mana informasi harus dibuat dalam satu standar atau tidak berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Perngadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perngadi. Di sini saya akan membahas mengenai umpan balik atau feedback. Umpan balik perlu bagi manajer untuk mengendalikan unsur-unsur dari suatu sistem. Fungsi sistem informasi SDM. Berbagai laporan sistem informasi SDM
menunjukkan banyaknya kegiatan SDM. Berikut beberapa fungsi dari HRIS, yaitu yang pertama. Baik, kemudian akan lanjutkan. Komponen DSS membantu membandingkan prestasi SDM yang nyata dengan prestasi SDM yang diinginkan. Kemudian langkah-langkah prosedur pokok di dalam sistem analisis adalah: yang pertama, pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung atau dengan kuesioner. Kemudian data organisasi melalui alat-alat khusus seperti flow dan tabel keputusan. Yang ketiga, analisis biaya. Hasilnya adalah definisi yang pasti daripada problem yang pasti diikuti sebuah laporan untuk manajemen untuk menerima proposal untuk sistem desain. Kemudian pengembangan sistem desain oleh ahli mekanik untuk sistem baru yang didasarkan atas permintaan yang ada dalam proposal yang disiapkan untuk manajemen. Kerahkan kerja untuk program sistem testing dan perubahan terakhir untuk sistem baru. Langkah-langkah pokok dalam sistem desain yang pertama yaitu meninjau maksud dari tujuan sistem dari serta batasan-batasan. Kemudian input dan desain proses. Lanjut, yang ketiga ada perencanaan instalasi dan analisis biaya yang terakhir. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yaitu sebelum testing dimulai, prosedur khusus dikembangkan aktivitas network untuk mengikuti suatu rangkaian perencanaan. Langkah-langkah testing yang termasuk berikut, yaitu ada 7. Yang pertama, kondisi khusus bagi yang menggunakan penerimaan rencana testing. Yang kedua, pemrograman elemen-elemen yang mempengaruhi sistem baru. Yang ketiga, menyiapkan data testing untuk program. Yang keempat, menyiapkan rencana untuk menangani pekerjaan training. Yang kelima, memasukkan program dalam komputer. Yang keenam, mengembangkan pelaksanaan kerja. Yang ketujuh, mengembangkan dokumen-dokumen operasional guna menggunakan si pemakai. Berapa aspek pada sistem kinerja. Kriteria pokok untuk sistem testing adalah pengembalian waktu, pengembalian perkembangan, pertimbangan manusia, dan file proteksi. Masing-masing kriteria harus dimonitor secara tepat agar implementasi sistem yang baru lebih efektif. Sistem pengimplementasi merubah suatu yang baru atau desain sistem yang direvisi ke dalam salah satu operasional. Aspek utamanya adalah merubah dan meninjau pos-pos implementasi. Arti penting daripada konversi merubah dari sistem yang sudah ada ke sistem yang baru. Proses informasi adalah dasar pertumbuhan sebelum mini komputer kecil dan sedang Departemen Sumber Daya Manusia disediakan waktu komputer untuk menolong manajer sumber daya manusia efektif dibentuk dari dasar dari hari ke hari. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.